Kenapa, Pak? Kenapa? Setan, Mas! Mana sih? Itu situ tuh! Gimana? Itu, Mas! Astagfirullahaladzim! Ya Allah, tolong! Ya, kakiku nggak bisa digerakin! Hilang. Mana tuh? Ya Allah. Wah, itu dia yang dilihat sama Bu Iput. Astagfirullahaladzim. Agak beres nih. Ya Allah. Siapa itu? Kok tiba-tiba aku merinding ya? Mas Mukti? Mas Mukti? Mas! Ini araknya ditaruh di sini aja ya? Iya, simpen situ aja. Kamu nggak pakai batok kelapa, Jak? Jarang sih, emangnya kenapa? Oh iya nggak apa-apa, cuma nanya aja. Kirain bakarnya pakai batok kelapa juga. Oh enggak. Rojak kelihatan biasa aja, nggak gugup atau gimana. Nggak ada yang aneh juga sama jualannya. Aku bahkan nggak nemu batok kelapa. Terus kalau gitu vision aku maksudnya apa ya? Oke, sip. Udah aman nih Bang? Aman. Udah bisa buat jualan lagi gerobaknya. Makasih, Lik. Hai. Ngapain dibenerin? Palingan juga satenya nggak laku ya? Cuma ya. Jak, udah kamu nggak usah dengerin omongan orang lain. Yang penting kamu kerjanya nyari yang halal aja. Makasih ya, Ai. Ya, semangat ya. Loh, ini kalian masih bantuin Rozak ya? Tapi kalian emang udah denger kan gosip-gosip dari keluarga itu kalau katanya satenya Rozak itu pakai pesugihan, makanya satenya enak. Ini pasti ulahnya Mukti. Ini nggak bisa dibiarin. Bang Ojak. Biar aku susulin Bang Ojak ya. Iya. Nah, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Ya aku cuma nanya aja. Mukti. Lu tuh ngapain lagi sih datang ke sini ya? Lo kan yang ngefitnah gua, kalau gua tuh pakai pesugihan ya kan? Ngaku deh lo. Bang, udah jangan ribut kayak gini. Lu datang ke sini nuduh gua karena gua lagi cari rezeki. Ngapain lu? Gak ada kerjaan. Alah, rezeki macam apa ngefitnah orang kayak gitu? Bang Ojak udah. Ini nggak enak kalau dilihat sama warga lain. Udah, maaf Muk. Astagfirullahaladzim. Lu pergi lu dari sini lu. Mas, udahlah, nggak usah sekasar itu sama Bang Rozak, kasihan dia. Kamu ngapain ngebelain dia? Kamu tuh harusnya kasihan sama aku karena aku tuh dituduh yang sembarangan sama dia. Mas, bukannya aku ngebelain. Tapi aku nggak mau aja kamu terpancing emosi kayak tadi. Justru kamu yang rugi, Mas. Harusnya kemarin aku tuh hajar dia sampai dia tuh minta ampun, tau nggak? Gara-gara makhluk peliharaannya dia. Udah gangguin kamu. Sekarang kamu malah belain dia, ngapain? Kamu sadar gak sih? Warung kita itu dituduh pakai pesugihan. Sadar?
Rojak tuh nggak boleh emosi kayak tadi. Kalaupun emang ada yang nggak beres, kita bisa cari tahu kok, tapi harus pelan-pelan, Bang. Tapi aku percaya, Lik. Kalau pelakunya itu beneran Mukti. Dia nuduh aku, fitnah aku supaya warga tuh pada percaya, padahal dia sendiri yang main ilmu hitam. Saya paham apa yang Bang Rojak rasain, cuman masalahnya tuh warga di kampung ini udah pada ragu sama Bang Rojak. Kalau abang pakai emosi kayak tadi, abang cuma memperkuat keraguan mereka. Iya benar juga sih, Lik. Kayaknya emang aku harus cari bukti dulu biar warga percaya. Nah, udah sekarang Bang Rojak sabar dulu aja. Dani. Akhirnya ketemu juga di sini. Gue dari semalam pengen cerita, cuman udah keburu lemes gue. Nah itu tuh semalam, kenapa kabur dari ronda? Nah, itu dia ini yang gue mau ceritain. Gue kabur, bukan sembarang kabur. Gue kabur ada alasannya. Kenapa jadi pantun sih? Pokoknya pas semalam nih, gue ngelihat hantu kepala api. Terus dia ngejar gue, Lek. Hantu bola api? Lu liat gak ada si Mukti di lokasi gak? Gue sempet sih ketemu sama Bang Mukti. Agak lama sih sebelum kejadian itu. Tapi dia lagi buru-buru mau ke kampung sebelah. Bawa tas sama bawa batok kelapa kalau kagak salah deh. Kayaknya kecurigaan aku nggak salah deh. Tapi aku nggak boleh gegabah. Aku harus cari bukti. Kak ini sempet cerita soal visionnya yang lihat orang bakar batok kelapa. Apa mungkin Bang Mukti ada kaitannya? Gue harus pastiin nggak ada warga yang lihat. Akhirnya gue dapet. Bisa nih, gue jadiin sebagai pesugihan. Ternyata bener ya, kalau itu pesugihan. Gue heran sama lu. Lu ngapain ngikutin gue? Gue emang pengen cari fakta. Kalau ternyata lu emang bener pesugihan, tapi lu nuduh gue. Kasih pengecut lu. Dari dulu sampai sekarang lu bener-bener bikin gue kesel ya. Bangun, bangun. Bangun. Awas aja ya, kalau sampai lu ngomong sama warga, gue gak akan segan-segan bikin lu gak bangun lagi, ngerti lu? Gue gak takut. Gue bakal tetap bilang sama warga. Oh silahkan, lu boleh ngomong sama siapapun, tapi inget ya, sebelum lu ngomong, gue bakal bikin warga benci sama lu. Ri, kita harus lidikin Mukti, Ri. Kasian juga Bang Rojak kalau ternyata semua ini cuma fitnah. Bener, Rik. Ya kebenaran itu kita harus cari tahu. Tapi kenapa kita nggak ngajak Aini aja? Aku sengaja nggak kasih tauin Aini, Ri. Takutnya kalau Aini udah tahu, terus dia coba selidikin sendiri, nanti ujung-ujungnya malah dalam bahaya. Ya bener. Kalau kita bisa nolongin. Kalau enggak, semoga aja semuanya nanti baik-baik aja, Lik. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang Rojak. Bang. Kenapa, Bang? Astagfirullahaladzim. Ri, ayo kita bantu, Ri. Bang. Bang Rojak, tarik nafas, Bang. Alhamdulillah. Bang. Bang Rojak ngapain di daerah pemakaman kayak gini sampai bonyok gitu? Tadi aku ke makam ibu.
Tapi malah jatuh tadi kepleset. Pleset. Tapi ngapain ke makam malam-malam, Bang? Besok kan bisa. Ya, kalau misalkan dilihat warga kan nggak enak. Nanti takutnya mikir aneh-aneh, ada fitnah. Nggak apa-apa, mungkin karena aku lagi banyak masalah kali ya. Jadi tadi dadakan pengen ke makam ibu curhat aja. Yaudah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Nggak perlu diantar. Sekali lagi makasih ya. Rick, kok aku ngerasa si Rojak lagi nggak jujur sama kita? Kayak ada yang mau dia sampein tapi ketahan, Rick. Mungkin aja sih, Lik. Tapi kita juga nggak boleh suzon. Lis, aku mau ngomong, Lis. Ngomong apa, Bang? Aku semalam lihat suami kamu ke kuburan, Lis. Dan dia ngambil tulang jenazahnya. Kayaknya bener deh, Lis, kalau suami kamu itu pesugihan. Bang, kamu tuh ngomong apa sih? Jangan fitnah sembarangan ya. Lis, aku nggak bohong, Lis. Lihat muka aku nih. Muka aku babak belur karena dipukulin dia, Lis. Lis, aku mohon, Lis, jangan percaya sama Mukti, Lis. Dan tolong bantu aku buat cari buktinya, Lis. Ya, aku mau sama kamu karena aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa, Lis. Udah ya, jangan memutarbalikkan fakta. Justru abang kan yang udah ngirim hantu kepala api itu ke rumahku. Jadi gak mungkin Mas Mukti yang ngelakuin. Lis, aku nggak bohong, Lis. Kalau emang bener aku pesugihan, mana mungkin aku masih jualan sate pakai gerobak ini. Ayo, Rojak. Sayang, sebentar, sayang. Maksud lu tuh apaan, ha? Ngomong kayak gitu sama bini gua? Hah? Maksud lu apaan? Udah lu ngaku aja, Riti. Sayang, kamu percaya kan sama aku kan? Aku nggak mungkin ngelakuin itu semua. Please percaya sama aku, oke? Sebenarnya siapa yang benar? Kalau memang Bang Rozak yang pakai pesugihan, kenapa dia susah payah ngeyakinin aku kayak tadi? Tapi mana mungkin Mas Mukti yang ngelakuin itu? Sementara selama ini aku sama sekali nggak ngelihat gelagat aneh dari dia. Kamu nyadar nggak sih belakangan ini si Bang Rojak lumayan semakin tertutup? Iya. Tapi sebenarnya kalau saya rasa ya dia tuh ada sesuatu yang pengen diomongin. Ini kalian ngomongin Bang Rozak lagi. Ngomong-ngomong aku tuh yakin banget deh, dia itu pasti ngelakuin pesugihan, gak mungkin enggak sih. Masalah sekarang kita belum punya bukti, Mai. Ya ampun Aini, itu beritanya udah kesebar di mana-mana dan warga juga udah pada yakin banget kalau Rozak itu ngelakuin pesugihan. Dan beberapa kali juga warga ngeliat kan, kalau Rozak itu datengin tempatnya Mukti. Buat apa coba? Dia ngapain? Dia ngamuk-ngamuk. Aneh banget. Istighfar, Mai. Jangan sampai hati kamu itu diisi sama pikiran yang buruk. Ini kita mau ketemu donatur sekarang. Nanti kalian. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu kalau menurut kamu gimana? Aku sih masih kurang percaya ya kalau Rozak ngelakuin ilmu hitam. Ai, sebenarnya aku belum cerita sama kamu. Dani sempat cerita ke aku kalau dia kena teror hantu kepala api itu. Dan gak lama sebelum kejadiannya, dia ketemu sama Mukti yang bawa batok kelapa. Kelihatannya gerak-geriknya kayak lagi buru-buru gitu, alasannya mau ke kampung sebelah. Jadinya maksud kamu Bang Mukti? Aku belum 100% yakin, Ai. Kemarin aku sama Fari juga udah berusaha nyari-nyari bukti, cuman kita juga nggak nemuin apa-apa. Malah ujung-ujungnya kita ketemu Bang Rojak yang babak belur di pemakaman. Aku sama Fari yakin banget kalau Bang Rojak itu tahu sesuatu, tapi dia nggak berani ngomong sama kita. Aku harus ketemu sama Rozak. Aku harus coba tanya langsung ke dia. Pak, Bu, dia pelaku pesugihannya. Saya minta orang yang dari sini tolong bantu saya ke tempat ini, Pak. Bu. Pak. Lu tuh apa-apaan sih, Jak? Hah? Lo mau geledah tempat gua? Silahkan. Kalian gak bakal bisa menemukan apapun emang karena gak ada apa-apa. Gua tahu. Pasti lu nyembunyiin tulang-tulang itu di sini kan? Pak, Bu, saya mohon, Pak. Tolong bantu saya geledah tempat ini, Pak.
temuin jari yang dia cari di kuburan itu, Pak. Saya saksinya, Pak. Ayo, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu gini, dengerin ya. Kalau emang bapak-bapak sama ibu-ibu tuh nggak percaya sama saya, silakan. Bapak-bapak boleh menggeledah, boleh cari di sini. Silakan, terserah. Saya nggak bakal halangin. Ayo. Mohon, Pak. Ayo, Pak. Pak, biar tolong cari, Pak. Pasti ada, Pak. Di bawah, Pasti ada, Pak. mau di dalam silakan. Ayo, cari. Gua tahu lu pasti bakalan nekat. Makanya gua udah amanin semuanya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Rozak, lu jangan fitnah, Rozak. Pasti ada, Pak. Cari dulu, Pak. Cukup, Rozak. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Daripada bikin ribut di kampung ini. Kita aja, Dio. Udah hajar aja. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Udah. Lazim, apa-apaan ini pakai kekerasan segala. Semua ini bisa dibicarakan baik-baik. Zak, kamu nggak apa-apa? Aku pusing, Ay. Kayaknya warga makin nggak percaya sama aku, Ay. Padahal aku cuma pengen buktiin kalau dia itu pelaku pesugihan. Aku ngerti kenapa kamu ngelakuin ini. Aku juga sebenarnya sempat curiga sih. Ay, kamu benar percaya sama aku, Ay? Ya gini loh, Zak. Secara kan kita udah kenal cukup lama. Aku udah kenal sama almarhum papa kamu kayak gimana dan kamu ngebantuin papa kamu jualan ini. Jadi aku udah tahu nggak mungkin kamu ngelakuin kayak gini. Cuman kenapa kamu ngelakuin tindakan kayak tadi? Bukti. Malam itu aku nggak beneran ke makam ibu aku, Ay. Tapi aku buntutin bukti. Aku lihat dia gali kuburan. Dan dia ngambil tulang dari jenazahnya, Ay. Mungkin itu buat pesugihannya, Ay. Si Rojak udah terlalu jauh nih kayaknya nih. Bahaya kalau sampai dia terus buka mulut. Gak bener nih. Bener kata Malik, Bang Mukti emang mencurigakan. Kayaknya aku harus nyari tahu tentang Bang Mukti. Kenapa mendadak sepi banget dan nyeremin gini sih kampung? Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Deh. Lihat, Ay. Ini kayaknya nih, Rojak ini depresi nih. Lantaran orang-orang udah pada tahu kalau dia ini nganut ilmu. Itu dia. Alat-alatnya. Coba lihat. Ih, gue kagak nyangka Itu apa? Bunuh diri Begono. Kalau gue katain nih, itu gegara perdukunannya gagal Begono. Kamu teh bener pisan atuh. Berarti ibu teh henteu salah menduga-duga gitunya. Ternyata bener eta teh si Mukti teh main perdukunan. Layapan udah gua kata Begono, Put. Astagfirullahaladzim. Takut atuh yen. Ayo, sieun. Bisi ngaririwaan.